Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang penelusuran YouTube yang mulai punah ya teman-teman. Karena apa? Kemarin itu saya ngupload video teman-teman, tembus 20.000 viewers teman-teman. Itu saya kaget. Kenapa saya kaget? Kenapa kok penonton saya ini nggak ada dari penelusuran YouTube? Bahkan sebagian besar, bahkan 90% teman-teman, itu dari sistem rekomendasi. Memang sih beberapa tahun terakhir ini teman-teman kalau lihat ya, semuanya rata-rata penonton YouTube itu rata-rata bukan dari sistem penelusuran. Sekarang itu dari sistem rekomendasi. Bahkan semua yang dari sistem penelusuran itu udah mulai punah. Mulai punah itu dalam artian gini, penurunannya sangat drastis sekali teman-teman. Bahkan video-video kita yang durasinya pendek, yang hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu susah naiknya teman-teman. Karena apa? Sistem rekomendasi ini rata-rata yang dinaikkan adalah video-video panjang. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita bersama teman-teman. Untuk YouTuber yang kontennya tutorial, bagaimana nih untuk perkembangannya ke depannya? Apakah kita teruskan, kita melakukan riset, mencari sebuah kata kunci, habis itu ngisi tag, ngisi deskripsi, dan lain-lain kita optimasi? Apakah perlu sekarang seperti itu? Karena persaingannya sekarang tuh kalau menurut saya sih channel-channel besar nggak bisa bersaing lebih eksis lagi teman-teman. Karena apa? Channel kecil juga teman-teman yang jumlah subscribernya hanya 1000-2000, viewersnya itu bisa melampaui yang followersnya atau subscribernya itu sampai 1 juta. Beneran teman-teman. Kenapa? Subscribernya mereka tuh ada yang 1 juta subscriber teman-teman, penontonnya tuh hanya 1000, 2000, bahkan 5000 ya. Tapi ada, saya lihat tuh kaget teman-teman, jumlah subscribernya cuma 1000-2000, tapi penontonnya jutaan teman-teman. Nah di sini di YouTube sendiri ini kayaknya lagi perombakan algoritma ya, karena nggak tahu nih dia yang mau rubah, dia mau targetin yang mana. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman, untuk sumber penelusuran ini tetap dipakai. Kenapa tetap dipakai? Karena saya sendiri teman-teman, pada saat saya mencari sebuah tutorial, saya tuh nggak kemana-mana, saya tuh larinya ke YouTube. Saya mengetikkan sebuah kata kunci, saya cari teman-teman. Video apapun yang berada di paling atas, yang terlihat menonjol, itu yang saya tonton. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah begini teman-teman. Tapi kenapa video-video saya yang dulu viral, mengetikkan sebuah kata kunci tertentu, itu makin merosot, penontonnya makin merosot. Tetapi di sini yang saya tidak menggunakan judul tertentu, bahkan judulnya sembarangan, itu teman-teman, wow, luar biasa sistem rekomendasinya. Melesat teman-teman, jumlah viewersnya yang biasanya itu dalam sehari cuma 1000, 2000, 3000 bisa sampai tembus 20.000. Nah ini mungkin perlu jadi pelajaran buat teman sekalian. Jadi saat ini kita harus pinter-pinter lagi mengolah kalimat dalam pembuatan judul, itu yang pertama. Yang kedua adalah thumbnailnya. Kalau menurut saya di sini teman-teman tidak harus mengisikan sebuah tag, deskripsi, hashtag dan lain-lain, itu nggak perlu diisi. Bahkan dikosongin juga teman-teman, video kita bisa viral, bisa rame. Kuncinya apa? Yuk kita belajar sama-sama. Nah di sini mulai serius nih teman-teman. Karena ini saya sudah mulai mau belajar tentang YouTube lagi nih teman-teman. Setelah sekian hari, bukan sekian hari, setelah 2 bulan terakhir ini saya fokus di TikTok ya. Sekarang saya udah mulai di YouTube lagi teman-teman. Saya sedang mempelajari nih gerak-gerik dari algoritma YouTube itu sendiri. Sekarang gini, kunci utamanya pada saat kita pembuatan konten itu materi di dalamnya teman-teman. Kira-kira materi di dalamnya itu ada sebuah yang wow enggak? Ada materi yang kita sampaikan nggak di penonton? Atau ada sesuatu yang menarik, menghibur nggak? Kalau di sini nggak ada teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman, penonton kita bakal kabur. Nah kunci utamanya di sini teman-teman, retensi dari durasi tonton kita, video kita itu harus tinggi. Semuanya teman-teman ngupload video 5 menit ya. Paling tidak itu 2,5 menit itu sudah ditonton orang. Nah ini terbukti kemarin video saya itu sempat naik 20.000 penonton. Itu karena apa? Saya tuh hanya ngupload 5 menit. Tapi yang nonton itu 2,5 menit teman-teman. Nah berarti memang para penonton saya ini suka nonton apa yang saya sampaikan. Nah di dalamnya juga teman-teman, saya materinya nggak sembarangan. Nah ini terkadang kita membuat video YouTube itu, terkadang yang penting bisa upload video setiap hari, kita nguploadnya sembarangan. Bahkan materinya itu terkadang berulang-ulang. Dan itu terjadi juga sama saya teman-teman. Saya tuh sempat stres ya. Stresnya tuh gini, saya hari ini membuat video tentang ini. Habis itu besok saya ngupload lagi videonya sejenis tentang itu juga. Saya ngerasa gimana gitu teman-teman. Saya sendiri yang buat aja ngerasa bosen. Apalagi penonton saya. Nah ini yang perlu menjadi pelajaran buat kita semua. Buat teman-teman, saran saya pribadi, silahkan teman-teman tentukan kontennya itu mungkin. Kita nggak ngupload setiap hari sih. Kita mungkin durasinya mungkin dalam 1 minggu 2-3 video.
tapi kualitasnya yuk diperbaiki lagi. Karena persaingan kita sekarang bukan di sumber penelusuran, persaingan kita tuh di sistem rekomendasi teman-teman. Nah kalau untuk deskripsi, hashtag, tag ya udah nggak usah diisi teman-teman. Sekarang itu kunci utamanya tuh ada di judul sama ada di bagian thumbnail. Nah judulnya ini apa? Tadi yang pertama adalah isi videonya dulu ya. Kalau menurut saya tuh walaupun thumbnail kita nggak menarik, judul kita nggak menarik, tapi kalau isinya menarik tiba-tiba ada 50 orang yang nonton nih. Tapi karena menariknya mereka tuh nontonnya sampai full durasi. Nah dari 50 penonton ini tidak menutup kemungkinan itu menarik perhatian banyak orang lagi buat nonton. Nah itu yang pertama adalah kualitas kontennya dulu. Isi dari konten tersebut teman-teman harus memang semenarik mungkin dan berbobot kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua adalah bagian judul. Bagian judul ini berpotensi teman-teman. Pada saat pihak YouTube itu merekomendasikan video kita, nah ada di berandanya orang tuh kira-kira menarik perhatian nggak dari judulnya? Karena yang dilihat itu antara dua, antara judul sama thumbnail. Kalau kita membuat judulnya asal-asalan, nggak menarik, bahkan mirip sama punya orang, biasanya nggak akan diklik. Karena apa? Kayaknya saya pernah nonton deh video ini, kayaknya saya pernah nonton deh materi tentang ini. Karena apa? Judulnya sama. Makanya saya bilang, silahkan teman-teman buat judul yang semenarik mungkin, nggak harus riset dulu. Kita bisa kombinasikan. Kita riset sebuah kata kunci kan, supaya apa nanti kalau orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda Google atau di YouTube itu teman-teman masih menemukan video kita. Kita bisa kombinasikan deh. Kita riset, mungkin ada sebagian kata kunci, baru kita kombinasikan. Nah kalau udah kita kombinasikan, buatlah yang semenarik mungkin. Sumpamanya teman-teman, Mas aku nggak bisa nih buat yang menarik, karena aku nih menyusun kata-kata nih agak susah. Silakan teman-teman contek aja punya orang, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu, tapi jangan sama persis. Kalau sama persis, teman-teman bisa kalah saing. Itu yang pertama, yang kedua ya teman-teman. Yang pertama adalah isi konten, yang kedua adalah di bagian judulnya. Yang ketiga apalagi teman-teman? Yang ketiga adalah di bagian thumbnail. Thumbnail ini cukup penting. Nah kalau teman-teman itu thumbnailnya sembarangan, biasanya kan YouTube itu merekomendasikan. Tapi kalau tampilan di depannya, mereka kadang-kadang nggak lihat judul loh, lihat thumbnailnya. Kalau thumbnailnya nggak menarik, biasanya mereka akan lewatin. Mereka nggak akan tonton. Nah pihak YouTube itu teman-teman, algoritma YouTube itu kalau dia sudah merekomendasikan tapi nggak ditonton, biasanya nggak akan direkomendasikan lagi. Jadi buat teman-teman belajarnya isi dari konten, judul sama bagian thumbnail. Nah berikutnya lagi teman-teman, biarkan aja penonton kita tuh secara alami. Nggak usah teman-teman tuh repot tuh promosi sana, promosi sini, share sana, share sini, media sosial semua di share, jangan. Kalau saya sekarang udah mulai belajar, pokoknya setelah saya upload nggak saya share kemana-mana. Karena apa? Supaya retensinya tuh tinggi. Karena apa? Orang nonton tuh karena suka sama video kita. Kalau mereka nonton nggak suka sama video kita, biasanya dia akan scroll doang. Dia akan lewatin gitu aja. Oke teman-teman, jadi cukup jelas ya. Kalau menurut saya pribadi, untuk saat ini sistem penelusuran YouTube itu nggak hilang, nggak punah. Cuma bakal semakin berkurang. Karena apa? YouTube itu lebih merekomendasikan, sistem rekomendasinya yang ditinggikan. Karena apa? Supaya channel-channel yang kecil ini mau naik, bisa naik. Yang suka upload video itu bisa naik, kualitas kontennya bagus itu bisa naik. Kalau hanya mengandalkan sistem penelusuran, biasanya channel-channel besar yang udah punya nama itu biasanya langsung pack one ya. Tapi kalau channel-channel kecil kan biasanya susah ya. Tapi kalau sistem rekomendasi enggak, dia nggak melihat channel besar, channel kecil. Yang penting kualitasnya bagus pasti bisa naik. Nah buat teman-teman yang belum paham dan pengen belajar sama saya bagaimana caranya membuat judul, bagaimana caranya membuat thumbnail, bagaimana isi videonya supaya menarik, dan belajar lagi sama saya, teman-teman boleh belajar sama saya. Kalau teman-teman mau belajar, silahkan teman-teman cek aja di profil di YouTube saya ini ya teman-teman. Di bagian profil itu kan ada di bawahnya ada nomor handphone saya. Silahkan teman-teman catat, teman-teman WA saya secara langsung. Atau teman-teman juga bisa lihat di bagian deskripsi video ini. Di bagian deskripsi video ini saya lampirkan nomor handphone saya. Kalau teman-teman mau gabung les privat bersama saya. Hari ini khusus beberapa hari terakhir ini saya diskonkan menjadi 50%. Jadi kalau kemarin-kemarin kan full teman-teman harganya ya. Sekarang diskon 50%. Ini terbatas ya. Terbatas hanya beberapa orang aja. Teman-teman yang cepat daftar sama saya, diskon 50%-nya pasti masih berlaku. Oke teman-teman, itu aja sharing saya hari ini tentang penelusuran YouTube yang kalau makin hari mau makin punah kayaknya. Tapi kalau menurut saya enggak sih. Teman-teman tetap semangat aja, penelusuran YouTube pasti tetap ada kok. Dan rekomendasi bagus sih kalau menurut saya, karena apa? Kualitas konten kita lebih ditinggikan lagi. Oke teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.